Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? How are you doing? I hope you are doing well, of course, yeah. So today we are going to be talking about something that will make you happy. Oke, jadi kali ini kita akan bincang-bincang, akan ngobrol-ngobrol dikit ya dengan salah seorang narasumber yang sudah kita kontak sebelumnya, dan hari ini akan berbagi pada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat pembelajar semuanya, tentang topik hari ini adalah IELTS. Apa itu IELTS? IELTS itu adalah International English Language Testing System, ya, semacam tes bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Nah, nanti teman-teman akan ada bintang tamu yang sudah melewati tes tersebut ya, yang akan berbagi pada teman-teman semuanya. Dan langsung saja kita coba kontak dulu ya. Bentar, kita kontak dulu. Jadi nanti kita akan tanya-tanya ya, kita akan bongkar teman-teman gimana sih rahasia dia bisa dapat skor IELTS tinggi ya, cukup tinggi. Oke, sembari menunggu nih, ya apa kabar teman-teman semuanya? Gimana lebarannya dan seterusnya? Yang paling penting teman-teman harus stay home ya, stay home, stay safe, dan yang paling penting adalah tetap jaga kesehatan ya, dan seterusnya. Oke, sembari menunggu. Oke. Jadi ini adalah podcast pertama di channel saya ya, terutamanya. Jadi nanti teman-teman kita akan bikin podcast-podcast lainnya terkait dengan bahasa Inggris dan sebagainya untuk membantu teman-teman semua bisa meningkatkan bahasa Inggrisnya dan seterusnya. Oke? Ya, kita tunggu. Jadi biar nggak ketinggalan teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, dan ke depan nanti kita akan lebih banyak sharing ya, pembelajaran bahasa Inggris, dan juga hal lainnya seperti pengembangan diri, seperti hipnosis dan sebagainya ya. Jadi biar nggak ketinggalan teman-teman harus subscribe dulu channel ini. Oke, kita tunggu dulu. Masih masih belum masuk ya. Bentar. Ini penasaran ya siapa orangnya. Jadi kita tanya-tanya aja langsung ya siapa orangnya, dan teman-teman nanti bisa bertanya langsung. Belum masuk. Kita tunggu dulu. Jadi beberapa waktu ke depan ya kita akan banyak bincang-bincang, dan buat teman-teman yang pengen bertanya boleh tanyanya di kolom komentar aja. Nanti kita akan jawab melalui kolom komentar itu aja, atau nanti kita bikinkan video buat teman-teman yang pengen bertanya terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris dan sebagainya ya. Jadi jangan sungkan nanti bikin komentar di bawah, dan kalau sempat nanti kita akan bikinkan video buat teman-teman semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, kali ini saya sudah bersama salah seorang sahabat pembelajar ya. Ada Da Amran ya, Da Amran Paso, oke? Yang hari ini akan berbagi pada teman-teman semuanya tentang ya topiknya nggak jauh-jauh dari bahasa Inggris ya teman-teman ya. Nah langsung aja nih kita langsung kenalan aja sama sahabat belajar kita di sini ada Da Amran ya, kita bisa manggilnya Da Amran. Hai Da Amran, apa kabar? Alhamdulillah dah, sehat dah. Oke. Gimana kabarnya dah? Jadi hari ini, alhamdulillah kabar yang luar biasa ya. Tetap semangat di suasana Lebaran seperti ini dan di suasana pandemi seperti ini ya. Oh iya. Just trying to stay productive, right? Kita harus selalu produktif ya. Oke, walaupun stay at home ya, we can do many things, right? Ya. Oke. Jadi nih ya, kali ini kita bakal ngobrol seputar pengalaman ya, pengalaman bahasa Inggrisnya Da Amran terutama ya. Dan oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih terkait pengalaman Da Amran nih. Who are you? Ya, who are you? Please. Oh ya. Silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu sebelumnya di sini. Nama saya Amran Paso Salmeno. Asal saya dari Solo dan sekarang lagi domisili di Bengkulu. Nah, jadi saya ini mantan muridnya Danal waktu di Harvest, nah 2 minggu. Terus juga pernah belajar speaking English di sama Danal juga sekitar sebulan, sekitar selama sebulan. Mungkin itu sudah. Oke. Jadi sebetulnya Da Amran ini tamatan mana sih sebetulnya? Dari Solo, terus kuliah di mana? Tamatan apa, jurusan apa gitu? Tiba-tiba belajar bahasa Inggris, apakah dari jurusan bahasa Inggris atau gimana? Oh iya, saya nggak dari jurusan bahasa Inggris sih, saya lulus dari jurusan elektro tahun 2015. Nggak ada hubungannya sama bahasa Inggris. Nggak ada hubungan sama bahasa Inggris sama sekali ya? Ya. Berarti jurusannya teknik ya, kurang lebih ya, ada Amran ya? Ya. Oke. Ya, jadi saya luruskan sedikit ya. Jadi Da Amran ini bukan murid ya, saya lebih nganggapnya sebagai sahabat belajar ya, karena kita sama-sama belajar dan sebagainya. Beliau sempat belajar ngambil kelas di Haraboling School ya, Da Amran ya. Nanti kita bicara tentang itu ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang IELTS ya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu IELTS itu apa, IELTS itu adalah International English Language Testing System, which is ya itu adalah tes bahasa Inggris tentang apa ya yang menguji keterampilan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional seperti itu ya. Dan di IELTS ini teman-teman ya, IELTS ini adalah tes bahasa Inggris yang menguji nggak cuman skill pasif ya dari bahasa Inggris, tapi juga skill aktifnya. Kenapa? Karena salah satu dari part yang diuji dalam bahasa Inggris itu adalah speaking dan juga writing ya. Da Amran ya? Oke, Da Amran sudah ngambil tes IELTS ya. Kapan tepatnya ngambilnya Da Amran ya? Sekitar kemarin itu ngambilnya sekitar akhir Januari tahun ini dah. Jadi berapa bulan lalu? Akhir Januari ya, sebelum pandemi ini menyerang ya. Ya, itu tepat sekali. Iya, oke. Jadi gini ya, sebelum lanjut cerita tentang IELTS ya, tentang pengalaman udah tentang apa tes IELTS-nya dan sebagainya gitu ya. Saya pengen tahu dulu nih ya, teman-teman juga mungkin pengen tahu ya. Ini Da Amran ini memang dari awal sudah suka bahasa Inggris atau terpaksa atau gimana nih? Sorry dah, silakan. Sorry bisa diulang pertanyaannya dah, nggak jelas itunya tadi pertanyaannya. Iya. Oke, cukup jelas suaranya? Oke dah. Cukup ya. Oke. Jadi gini, Da Amran ini emang sejak awal itu sudah suka bahasa Inggris atau tiba-tiba baru suka bahasa Inggris atau terpaksa atau gimana nih kira-kira? Waduh, sebenarnya sih
kalau dibilang suka sih, kalau mau jujur dibilang tarik itu ya baru-baru ini kan, waktu mulai persiapan buat IELTS ini kan, ya kalau dibilang Mhm. belum sampai tahun lah, sampai 6 bulan mungkin belum nyampe ketika terasa serunya belajar bahasa Inggris. Karena dulu saya awalnya nggak terlalu menganggap bahasa Inggris itu sesuatu yang wah lah, jadi biasa-biasa aja, nggak suka juga nggak, benci juga nggak, ya standar lah gitu saja. Standar ya. Cuman tidak, Tapi dulu pernah ya, ikut-ikut lomba nggak waktu sekolah kayak waktu kuliah yang berkaitan dengan bahasa Inggris gitu? nggak pernah sama sekali dah. Nggak pernah sama sekali ya. Nggak Nah, pernah sama sekali kayak ikut pokoknya lomba debat bahasa Inggris. nggak pernah. Pokoknya ya bahasa Inggris tuh biasalah ya, nggak ada sesuatu yang klik gitu dengan bahasa Inggris. Saya nggak pernah ngambil les bahasa Inggris, nggak pernah Oke, ikut lomba, pokoknya nggak ada. Nggak ada. nggak pernah ya, nggak pernah segitu antusiasnya ya belajar bahasa Inggris ya. Nggak Lalu ada. tiba-tiba pengen ngambil IELTS. Ini kenapa dia pengen ngambil IELTS? Nah, itu ceritanya uh, sekitar tahun lalu, akhirnya saya memutuskan buat mau nyambung kuliah. Nah, ternyata salah satu syarat utama buat melamar kuliah itu kemanapun ya, baik di Indonesia, di luar negeri, ternyata butuh bahasa Inggris. Itu syarat Oke. utamanya. Mau nggak mau ketika itu saya harus mempersiapkan bahasa Inggris. Jadi ini buat persiapan lanjut studi ya ke luar negeri ya, Betul, Damran ya. betul lah. Ya, niatnya ke luar negeri. Oke, ini sebetulnya pengen kemana nih? Ke Inggris, ke Amerika, atau kemana? Kenapa persyaratannya bahasa Inggris tuh? Nah, dulu itu ketika awalnya saya pengen kuliah itu, niatnya itu ke luar negeri dah. Jadi saya baca-baca apa namanya itu, punya LPDP dan LPDP. Nah, ada kampus yang tertarik itu, saya inginnya ke Inggris. Nah, jadi setelah itu cari-carilah informasi tentang kampus-kampus di Inggris yang ada masuk dalam daftar beasiswa LPDP. Nah, awalnya sih di situ pengen di Inggris. Cuman lama kelamaan belakangan ini udah berubah target. Sekarang saya targetnya pengen ke Arab Saudi. Loh, ini agak apa ya? Agak lucu ya. Ini tujuannya Arab Saudi. Ya, Lalu yang diminta ini bahasa Inggris, betul? Ini nggak salah ya? ya betul. Bahasa Inggris kan. Oke, persyaratannya bahasa Inggris ya. Kenapa nggak bahasa Ya. Arab nih? Kenapa nggak bahasa Arab persyaratannya Nah, kira-kira? ini kan saya ngaplainya buat jurusan teknik ya. Kelas teknik di Arab itu dia pakai kelas internasional. Jadi mau nggak mau tetap mempersyaratkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Sebagai bahasa pengantar ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita ngambilnya nggak di negara yang berbahasa Inggris ya, jadi ada beberapa jurusan tertentu yang tetap bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Inggris. Nah, kebetulan Mbak Amrani pengennya ke Arab Saudi ya. Jadi walaupun perginya ke Arab Saudi ini, jadi persyaratan yang diminta tetap yang diminta adalah persyaratan bahasa Inggris. Nah, yang diminta Ya, itu adalah skor IELTS, betul ya? hanya Ada persyaratan lain, Mbak Amran, selain IELTS yang diterima? Apakah TOEFL juga diterima atau gimana? kalau ke Arab Saudi kalau nggak salah rata-rata kampus di sana memang menerima TOEFL juga kan. Jadi TOEFL masuk, IELTS juga nggak apa-apa. Oke, kalau TOEFL itu TOEFL IBT ya yang diminta ya berarti ya? Ya, betul. TOEFL IBT ya. Jadi ini kampusnya sudah lulus, betul ya? Kampusnya sudah diterima? Ya, Sudah belum, diterima beasiswa juga? Oh, belum? belum, masih baru mencari-cari gitu. Oh, Masih baru mau cari persiapan. ya? Baru mau cari. Jadi pengen pengen ke Arab Saudi gitu ya. Tapi tetap persiapannya pakai bahasa Inggris ya. Nah, ya betul. Oke.
Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi IELTS ini hampir diterima hampir di apa ya banyak negara ya, termasuk Arab Saudi salah satunya ya. Ada juga Turki dan sebagainya. Ini juga tergantung kepada jurusan yang teman-teman pilih. Nah, seperti yang Damran pilih ini adalah jurusan teknik ya, di mana teknik itu bahasa pengantarnya banyak menggunakan bahasa Inggris, sehingga tetap yang dipersyaratkan adalah bahasa Inggris ya, tes IELTS dan sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman penting sekali untuk mempersiapkan berkas-berkas ini sejauh hari sebelum teman-teman apply, apakah itu beasiswa, apakah itu kampus dan sebagainya. Nah, syarat awal ini kalau teman-teman tidak dapat memenuhinya, maka nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya, gitu ya teman-teman ya. Jadi, oke, bocoran dikit nih. Ini Amran dapat skor TOEFL IELTS-nya berapa nih? Alhamdulillah dapat itu udah alhamdulillah. Dapat berapa? Dan 7 overall. Band score 7 overall ya. Jadi teman-teman yang belum tahu ya, beda dengan skor TOEFL ya. Skor TOEFL, kalau skor TOEFL teman-teman tahunya itu dari rentangan 227 sampai dengan 667 ya, buat teman-teman yang ngambil PBT, paper based test ya. Dan juga ada yang IBT yang juga beda skornya. Dan di IELTS itu skornya cuma rentangnya dari 0 sampai 9 ya. 9 itu expert ya. Expert itu artinya udah native banget lah itu ya. Kalau udah 9 ya. Dan itu jarang sekali orang Indonesia yang dapetin skor IELTS 9 karena rata-rata 9 itu buat yang memang native speaker banget ya, udah sounds like native speaker banget. Dan Da Amran itu dapat skornya 7 ya. Bayangin ya, ada 2 skor lagi di atasnya ya. Cuman kurang 2 skor di atasnya ya. Di bawah 9 ya, 2 skor di bawah 9. Which is ya 7 itu adalah angka yang sangat fantastis ya. 7 adalah angka yang sangat fantastis. Dan Da Amran yang notabene-nya backgroundnya nggak ada bahasa Inggris sama sekali, lalu tiba-tiba terdorong untuk ikut tes bahasa Inggris karena pengen keluar negeri dan sebagainya, bisa dapetin band skornya 7 ya. Ini rahasianya gimana? Tapi sebelum kita ngomongin rahasia nih ya, Amran ya. Ini kenapa nih pengen belajar bahasa Inggris lagi setelah setelah tahu ini penting dan sebagainya. Kenapa? Ya, pertama-tama memang karena sebagai persyaratan IELTS itu tujuan utamanya. Nah, terus lama kelamaan semakin kesini saya pikir kalau ingin mendalami yang akademis, menurut saya bahasa Inggris itu merupakan pintu gerbangnya gitu, utamanya. Soalnya seluruh update pengetahuan, jurnal, publikasi, materi-materi semuanya itu kalau hari ini tersedia dalam bahasa Inggris. Kalau kita ngerti bahasa Inggris, otomatis kita udah bisa tekan kunci pengetahuan. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Jadi banyak sekali beberapa di antara siswa aku yang di Harvest yang datang belajar bahasa Inggris rata-rata pada pada nyesel ya. Dah, aku dulu nyesel. Kenapa? Karena waktu SMA sering cabut belajar bahasa Inggris dan sebagainya gitu ya. Sering nggak masuk ya, sering nggak bikin tugas dan sebagainya. Lalu tiba-tiba setelah tamat kuliah pengen lanjut dapetin kerja dan sebagainya, ada persyaratan TOEFL, ada persyaratan IELTS dan sebagainya, lalu pada akhirnya kesempatan itu nggak jadi dapet gara-gara dia menyia-nyiakan waktu mudanya dulu ya kemarin ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sebelum terjadi penyesalan seperti itu ya, buat teman-teman silahkan persiapkan bahasa Inggris dari sekarang. Terutama buat teman-teman yang memang fokus di akademik ya, fokus di akademisi, fokus di pendidikan dan sebagainya, teman-teman perlu sekali untuk mempersiapkan bahasa Inggris ini. Kenapa? Karena sekarang bahasa Inggris itu sudah jadi kayak bahasa standar ya, itu persyaratan basic ya, very basic requirements ya. Jadi kayak udah syarat-syarat dasar banget
di mana-mana sekarang ya, bahkan di beberapa CPNS ya, di beberapa lowongan CPNS itu beberapa lowongannya butuh syarat TOEFL ya sebagai syarat awalnya, sebagai syarat administrasi dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman belum menyesal ya, jadi persiapkan dari sekarang ya teman-teman ya, bahasa Inggrisnya belajar dari sekarang, jangan cabut dan sebagainya gitu ya. Dan Damran ya, ini kan kalau ngambil tes IELTS ya ataupun TOEFL IBT ya, itu kan biayanya nggak murah tuh ya, biayanya nggak murah. Lalu kenapa kok berani-beraninya ya? Baru baru tahu persyaratannya IELTS, lalu berani-beraninya daftar tes IELTS, padahal biayanya nggak murah. Ini kenapa nih kok berani ngambil tes IELTS yang notabene-nya mahal ya? Kalau boleh tahu biayanya berapa, Amran, kalau kemarin ikut tesnya? Terakhir saya daftar itu bayarnya 2,9 lah. Ya, 2,9 juta ya. Ya. Hampir 3 juta ya. Hampir 3 jutaan. Waktu itu dolar masih 14 ribuan ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Kalau di dolarnya naik ya, mungkin lebih naik lagi sekarang harganya. Kalau itu memang 14 ribuan. Iya, waktu itu dolar masih standar 14 ribu ya, kalau nggak salah ya waktu itu ya. Nah, jadi teman-teman, buat yang ngambil tes IELTS ini, itu patokannya bukan rupiah ya. Jadi harganya bisa naik, bisa turun, itu tergantung harga dolar pada saat itu. Ya, harga dolar pada saat itu. Jadi, kalau dolarnya lagi naik, ya otomatis teman bayar lebih mahal. Ya, kalau dolarnya lagi turun, otomatis bayarnya lebih murah. Jadi gitu ya, Damran ya. Jadi ada juga teman-teman yang bayarnya 3 juta lebih. Kenapa? Karena dolarnya udah naik, gitu ya. Nah, di masa pandemi sekarang ini, dolar lagi naik nih. Lagi naik dan sebagainya. Nah, kenapa berani nih pengen ngambil tes itu, biayanya itu 2,9 juta, which is itu uang yang nggak sedikit ya, untuk disia-siakan kalau misalnya skornya nggak sesuai dengan yang diinginkan atau yang ditargetkan. Ini kenapa kok berani-beraninya? Pertama sih karena sertifikat IELTS itu kalau setelah saya survei-survei memang dia paling luas di berbagai macam perguruan tinggi. Jadi harga segitu kalau kita dapat ya worth lah buat dipakai buat melamar-lamar ke universitas. Nah, kemudian setelah saya cari-cari juga ternyata memang sertifikat yang dipakai yang berlaku secara internasional itu rata-rata cuma ada dua. Yang pertama itu IELTS, terus yang kedua TOEFL IBT. Nah, untuk TOEFL IBT ini ternyata harganya itu nggak jauh sama harga tes IELTS, sama-sama mahal gitu. Terakhir saya cek kalau nggak salah 2,8 apa berapa gitu. Nah, jadi sementara kalau IELTS itu IELTS kan British British accent gitu kan. Jadi biasanya diterima di kampus-kampus Eropa. Nah, tetapi kampus-kampus Amerika juga tetap menerima IELTS. Sementara TOEFL itu kan dari Amerika, beberapa kampus di Eropa dan di Inggris ada yang tidak menerima TOEFL IBT setelah saya survei. Ya, jadi kalau dipikir ya mending ambil IELTS sekalian gitu, biar bisa dipakai kemana-mana. Iya. Jadi kenapa kok berani-berani ngambil ini nih? Nggak takut gagal gitu ya? Kalau gagal, nggak sayang tuh duitnya 3 juta ludes gitu ya. Lalu ambil lagi dan sebagainya. Kenapa kok berani gitu ya? Ini apa yang membuat Amran ini berani? Gitu? Sayang sih. Sudah ada persiapan. Sayang sih sebenarnya ya, kalau hilang sih sayang sebenarnya. Cuman resiko kehilangan waktu itu lebih besar resikonya. Jadi biasanya kan pendaftaran kampus itu sekali setahun. Kalau nggak dapat tahun ini, kita harus nunggu lagi buat tahun depan. Nggak dapat, nunggu lagi tahun depan. Jadi per tahun kesempatan buat pendaftaran ke kampus. Jadi kalau kita hilang kesempatan IELTS buat hari ini, kita nggak bisa daftar kampusnya dan otomatis harus nunggu lagi buat
kalau menurut saya lebih lebih rugi kehilangan waktu, kehilangan kesempatan waktu daripada kehilangan uang sebentar. Oh, ini keren banget ya. Jadi teman-teman ya, lebih baik rugi uang ya daripada rugi kesempatan ya, rugi peluang ya. Jadi biarlah rugi uang daripada rugi peluang. Gitu ya, Dahmaran yang kurang lebih ya. Luar biasa ya. Jadi ini yang apa sih yang membuat Damran tuh akhirnya memutuskan tes IELTS? Apakah memang sebelumnya sudah pernah coba simulasi dulu atau sudah persiapan dulu sehingga yakin nih bakalan dapat gini atau bakalan minimalnya dapat seginilah gitu ya, atau gimana nih kurang kurang lebih kok bisa memutuskan pada akhirnya ambil tes IELTS yang notabene mahal ya? Ya, ya. Nah pada awalnya itu uh, saya sama sekali nggak tahu itu tes IELTS itu seperti apa, uh, jumlah soalnya berapa, scoringnya bagaimana. Nah gitu-gitu yang saya tahu cuma saya pengen daftar kuliah, saya perlu IELTS, jadi pokoknya niatnya IELTS saja udah gitu, nggak ada persiapan sama sekali kan. Nah pernah pernah saya daftar itu sekali, udah store uangnya kan, dengan persiapan nol gitu, udah bayar uangnya. Nah ternyata akhirnya tes itu terpaksa di cancel karena uh, pesertanya kurang ketika itu kalau masalah. Saya daftar di Jumlah Padang kuotanya gitu. kurang ya? Nah, pesertanya kurang dan minta diundur tesnya. Nah, saya nggak bisa kan, jadi udah saya tarik lagi duitnya, gitu kan. Nah, itu saya baru mulai serius nyari-nyari tentang IELTS kan. Karena itu susah gitu, susah. Terus bukan bukan tes yang sepele lah gitu. Makanya itu saya mulai serius buat persiapan, terus mulai ngecek ngecek basic apa namanya kapabilitas saya ketika itu sampai mana gitu. Kalau kira-kira saya tes hari itu saya dapat skor berapa. Nah ternyata uh, hasilnya jauh dari target. Makanya itu saya serius buat tes, buat ngambil kelas gitu. Oke, jadi yang saya tangkap nih, jadi Damran nih daftar dulu aja ya, daftar dulu aja nih tanpa mikirin ini IELTS nih bakalan mudah atau susah, yang penting daftar dulu aja gitu ya. Terus baru setelah itu riset ya tentang IELTS-nya kayak gimana dan sebagainya. Untungnya diundur ya. Untungnya diundur Nah ya. awal yang pertama seperti itu dah. Yang pertama kan daftar dulu aja. Untungnya Daftar dulu aja ya. diundur dan diundur, tapi saya withdraw uangnya nggak jadi gitu, tarik lagi. Nah Duitnya yang ditarik kedua lagi. Nah baru setelah itu baru ya, persiapan ya. baru belajar dulu, baru daftar gitu. Oke. Nah, prosesnya nih dari tes mengambil tes yang kedua itu ya berapa lama sih proses belajarnya untuk mempersiapkan diri untuk tes benerannya, Damran? Buat yang tes terakhir, buat yang tes sebenarnya ini kira-kira waktu persiapannya itu sekitar 3 bulan lah, 3 sampai 4 Tiga bulan bulan lah. ya. Ya. Oke, 3 atau 4 bulan persiapan. Oke. Nah ini yang bakalan kita gali lebih jauh nih, Damran ya, terkait dengan persiapan 3 sampai dengan 4 bulan ini ya. Jadi teman-teman buat ya banyak ya di antara teman-teman kita tuh yang masih belum tahu apa itu IELTS. Bahkan beberapa kali saya bertanya dengan siswa-siswa yang datang di Harabo Language School ya. Ketika saya tanya, teman-teman ada yang pernah dengar IELTS sebelumnya? Kebanyakan di antara mereka itu masih belum tahu apa itu IELTS ya. Dan ya setelah teman-teman melakukan riset, teman-teman akan melihat bahwasanya IELTS ini jauh berbeda dengan TOEFL kebanyakan yang sudah teman-teman pernah coba gitu ya. Dan memang tingkatannya lebih sulit di IELTS dibandingkan TOEFL, dimana kalau TOEFL teman-teman bisa tebak-tebak ya ABCD ya, bisa pakai apa kalau dulu di SMA ada buah ini ya, buah kancing baju ya, jadi tinggal A B C D dan sebagainya gitu ya.
Tapi kalau IELTS itu nggak bisa teman-teman pakai pola itu ya. Kenapa? Karena kalau ketinggalan ya sudah ketinggalan gitu ya. Apalagi terutama di listeningnya ya. Kalau teman-teman ketinggalan apa yang teman-teman dengar, maka teman-teman nggak bisa lanjut mengisinya. Kenapa? Nggak tahu mau isi apa gitu ya. Karena memang semuanya ditulis ya, Damran ya. Semuanya ditulis. Jadi nggak ada yang istilahnya teman-teman tinggal buletin gitu ya. Nggak ada ceritanya ya. Kalau di IELTS itu teman-teman memang harus menuliskan semuanya. Kalau ya A harus A ya, nggak boleh dikasih jawaban juga gitu ya. Dan memang harus jawabannya sesuai perintah soal ya. Kalau di luar perintah soal, kalau misalnya tidak boleh lebih dari 3 kata, tidak boleh lebih dari 1 angka ya. Itu kalau teman-teman salah menulis itu saja, salah salah menulis instruksi saja, teman-teman disalahkan gitu ya. Apalagi salah jawaban. Jadi ini salah satu kesulitan di IELTS ya teman-teman ya. Jadi memang harus sesuai dengan instruksinya. Oke, itu yang pertama. Sehingga teman-teman kalau cuman daftar aja gitu ya, lalu tidak mempersiapkan diri, itu namanya teman-teman bunuh diri ya. Kenapa? Karena Damran sendiri akhirnya untungnya ditunda ya, untungnya ditunda. Kenapa? Karena kalau seandainya waktu itu nggak riset dulu gitu ya, mungkin nggak sempat kepikiran untuk persiapan ya Damran ya. Iya. Jadi untungnya ditunda ya, teman-teman untungnya ditunda. Sehingga Pak Damran punya kesempatan ya, punya waktu untuk riset dulu apa itu IELTS ya, lalu melakukan persiapannya. Dan persiapannya nggak sebentar ya, itu Damran melakukan persiapannya kurang lebih 3 sampai dengan 4 bulan. Itu kalau boleh tahu Damran itu ngambil kursus 3 atau 4 bulannya atau gimana? Atau belajar mandiri? Ngambil kursus ketika jeda. Jadi bulan pertama itu saya fokus buat nyari-nyari informasi di internet, bagaimana bagaimana Mhm. pengalaman orang-orang yang lain yang pernah ikut IELTS, dan terus Oke. survei bagaimana bentuk soalnya, survei bagaimana Mhm. apa lembaga yang bagus untuk belajar, terus cari-cari Mhm. channel di YouTube juga, mana channel yang bagus buat referensi. Nah, bulan kedua itu saya mulai ikut kelas persiapan IELTS ketiga di Pekanbaru. Nah, kelas itu 2 bulan, setiap pertemuannya setiap weekend hari hari Sabtu selama 2 bulan. Setelah itu selesai, akhirnya saya daftar ke Harau Bali. Nah itu uh, saya ngambil cuma 2 minggu karena udah mepet dengan waktu tesnya. Udah mepet ya. Ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi waktu persiapannya nggak sebentar ya. Jadi kalau teman-teman pengen persiapan IELTS memang harus intens ya. Damran waktu itu ngambil kelasnya 2 bulan intens ya, Damran ya berarti ya. Ya. Oke. Itu gimana tuh cara strateginya Damran belajarnya? Apakah cuma cukup dari apa yang ada di kursus itu aja atau Damran tambah lagi belajar di rumah atau gimana? Uh, jadi pertama kan saya tahu dulu ya, saya kelemahan saya di mana, terus kekurangan kelebihan saya di mana, gitu kan. Nah, ternyata setelah simulasi dan cari tahu ternyata kelebihan saya itu di bahasa Inggris yang pasifnya dah, reading sama listening. Kemudian kelemahan saya itu di writing sama speaking. Nah, dari sana saya mulai fokus nih, kira-kira uh, buat mencapai target 6,5 itu. Jadi saya pasang targetnya 6,5 dah, soalnya beberapa kampus rata-rata uh, Mintanya pasang 6,5 ya. targetnya 6,5. Ya, nah, Betul. nah jadi buat buat mencapai 6,5 itu, uh, berapa skor yang harus dicapai di hari ini terakhir. Nah, itu saya set target buat yang pasif, uh, sama reading itu target tingginya, karena saya tahu speaking dan writing itu jelek banget. Nah, jadi setidaknya speaking dan writing itu pas-pasan udahlah, pas-pasan itu ketika itu skornya 5,5 minimal. Jadi 5,5 udahlah, yang penting
ini pintar reading sama listening. Nah dari sana saya mulai fokus nih. Jadi yang saya fokuskan mati-matian itu di listening sama reading. Setiap hari itu saya ada simulasi reading setiap hari minimal 1 soal. Terus kalau listening juga pakai soal gitu kan. Tanpa mengabaikan yang writing sama speaking juga. Gitu. Jadi kalau dihitung-hitung setiap hari minimal saya itu ada simulasi 1 paket IELTS lengkap itu 1 kali sehari. Setiap hari. 1 kali sehari ya, 1 paket IELTS. Ya. Oke, semua skill atau skill tertentu aja? Maksudnya dah? Apakah cuman simulasinya di reading sama listening aja dibanyakin dibanding speaking sama writingnya atau gimana nih simulasinya? Karena kan kalau butuh kalau speaking sama writing kan itu simulasinya kan harus ada orang kedua ya, orang kedua yang bisa nilai writing kita dan juga speaking kita gimana, gitu ya? Setiap hari itu 1 paket itu lengkap dah, reading, writing, sama speaking. Cuman karena writing sama listening itu tidak ada yang mengkoreksi kita gitu kan, karena saya cuma kelasnya sekali seminggu gitu kan. Jadi latihan saya di rumah itu targetnya mengejar bagaimana supaya writing tepat waktu gitu kan. Jadi kan writing itu kan ada targetnya 250 kata dalam berapa menit gitu kan. Nah, saya kejar itu nanti setiap akhir pekan nanti saya serahkan ke guru saya buat evaluasi di review. Ya, terus targetnya cuma bisa setidaknya bisa ngomong lancar lah gitu. Pun grammarnya berantakan, strukturnya berantakan, lancar dulu. Oke. Jadi selama 2 bulan ya, selama 2 bulan itu yang simulasi setiap hari atau pas menjelang itu saja atau gimana? 2 minggu menjelang ujian yang simulasi setiap hari atau dilakukan simulasi itu sejak ambil kursusnya? Dari awal tak? Kalau dihitung udah 3 bulan setiap hari saya ulang-ulang melakukan simulasi. Oke. Sejak pertama ya, sejak hari pertama simulasi setiap hari. Setiap hari simulasi Damran. Wow. Jadi itu teman-teman ya, simulasi setiap hari. Jadi itu nggak sebentar ya simulasinya ya. Itu ngabisin waktu kurang lebih 2,5 sampai dengan 3 jam ya untuk simulasi IELTS. Kurang lebih ya. Dan itu teman-teman memang harus harus persisten, harus konsisten, harus komitmen gitu ya. Emang selama 3 bulan itu selama 3 bulan Damran itu nggak bosan apa persiapan terus, simulasi terus, emang nggak bosan, nggak jenuh gitu? Pasti dah jenuh dah. Ya kalau nggak jenuh ya lebih ke teralihkan gitu dengan handphone. Kalau udah bosan itu megang handphone, terus kalau udah megang handphone pasti keterusan sampai berapa jam gitu. Akhirnya lupa lagi. Ya, lupa lagi. Lancarnya. Ada sih hari-hari ketika bosannya seperti itu. Ada masa-masanya. Ada masa-masa bosan ya. Jadi cara ngatasinnya dengan cari sesuatu yang yang menyenangkan gitu, kayak main handphone, cari sesuatu untuk ngebreak dulu ya, ngebreak dari rutinitas yang cukup padat ya, agar bisa sedikit sedikit lepas dari mungkin pressure ya, tekanan dan sebagainya. Justru handphone itu distraction, ada pengganggunya. Iya, distraction yang luar biasa. Oke. Kalau saya lagi nggak semangat gitu kan, lagi bosan itu biasanya setelah ikut kelas, setelah ketemu sama guru, setelah ketemu sama
teman-teman lain yang juga sama-sama pengen sukses di bahasa Inggris. Jadi setelah itu saya semangat lagi tuh biasanya tuh. Oke, jadi cari orang yang ini ya, yang satu visi ya, yang satu semangat, Ya, saling nguatin. Jadi nggak bisa sendiri ya, harus cari kawan-kawan yang juga satu warna, satu semangat gitu ya. Oke, ya jadi pertama yang kita tangkap nih dari apa ya, dari strategi Daamran ini, pertama sekali teman-teman harus petakan dulu kemampuan ya, petakan dulu kekuatannya di mana. Kalau Daamran dia sudah petakan, dia lebihnya di mana sih ya? Oh ternyata dia udah tahu dia lebihnya itu di listening sama reading. Sehingga apa? Dia perkuat di sana ya, dia perkuat dulu di kekuatannya dia, baru dia siapkan di kekuatan yang lain gitu ya Daamran ya, pertama kali. Daamran, pertama kali simulasi. Ini pertama kali simulasi, skornya berapa sih? kalau nggak salah 5,5 apa 6 gitu dah. 5,5 simulasi pertama sekali. Ya, ya. Oke, 5,5 itu di semua part ya, di semua skillsnya atau di skill tertentu atau gimana? Kalau nggak salah yang paling rendah itu di sama writing. Nah, yang listening sama reading itu dapat skor 6, 6, 6 ke atas lah. Nah, apa berapa? Yang bikin jelek itu listening sama writingnya. Oke, jadi simulasi pertama nih, simulasi pertama. Berapa sih listeningnya sama readingnya, berapa nih nilainya pertama kali coba IELTS, simulasi IELTS, itu nilai listening sama readingnya berapa? Listening kalau nggak salah 6 apa ya? 6 kalau nggak salah. 6 reading juga 6. 6. Ya. Oke, reading juga 6. Itu untuk dapetin 6 itu harus betul berapa sih? Waduh, pada kalau 6 itu kalau nggak salah ada tuh kalkulatornya, hitung-hitungannya. Jadi kalau Ada hitungannya, ada kalkulatornya. Ya, simulasi kita tahu berapa skor kita. Betul. Jadi ada ininya ya, ada apa namanya? Ada simulatornya ya. Ada scale-nya, ada skalanya. Jadi kalau teman-teman betul segini, band score-nya itu segini gitu ya. Dan itu ada di internet juga banyak ya teman-teman ya. Jadi pertama dapat 6 tuh ya. 6. Dan itu cukup tinggi ya untuk listening dapetin 6. Dan yang paling tinggi berapa, Amran, waktu simulasi? Pernah dapat 9 nggak? Overall-nya dah? Atau partnya? Atau enggak, bagian yang listening sama yang reading aja. Pernah nggak dapat nilai tertinggi, nilai sempurna kayak 9 gitu? Itu kelihatan sih dah kalau saya kan bikin rankingnya gitu. Jadi bikin setiap hari skornya berapa. Nah, akhirnya di terakhir itu akhirnya udah mulai lancar, mulai bisa gitu kan. Listening itu udah nggak perlu show subtitle lagi kalau nonton gitu kan. Biasanya kita pernah dapat 9 juga. Pernah dapat 9 ya? Oke. Iya, pernah dapat 9. Jadi di listening dan reading sebetulnya kita punya potensi dapetin 9 ya. Tapi kalau dapetin overall 9 itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat native banget gitu ya. Tapi kalau kita tetap bisa dapetin bagian-bagiannya itu dapat 9 apa band score band ya, band scale-nya 9 ya. Untuk misalnya listening, reading itu kita bisa dapetin band score-nya itu 9. Betul ya, Damran ya? Ya, skor-skor bagian itunya kita bisa dapetin 9. Jadi potensi dapetin 9 itu teman-teman bisa banget ya. Atau teman-teman tuh sering aja melatihnya dan seterusnya. Intinya adalah konsistensi ya teman-teman ya. Tadi dari apa yang Damran sampaikan tadi ya, pertama teman-teman harus petakan dulu nih kemampuannya di mana, strength-nya di mana, sama weakness-nya di mana. Sehingga teman-teman bisa melihat peluangnya, opportunity-nya, kemudian bisa melihat ancamannya atau threat-nya ya. Jadi ini yang perlu teman-teman petakan dulu. SWOT-nya ya. Strength-nya gimana, weakness-nya gimana, terus opportunity-nya gimana, dan ancamannya gimana atau threat-nya gimana gitu ya. Nah ini yang paling penting teman-teman harus
sejak awal ya, petakan ini dulu sehingga teman-teman punya strategi ke depannya untuk mengasah bagian yang strength-nya dan juga mengasah weakness-nya gitu ya. Damran. Oke, saya kenal Damran ini 2 minggu program ya. Beliau ngambil kelas 2 minggu dan teman-teman ya, hard working. He is hard working ya person. Jadi Damran ini memang dia pekerja keras banget ya. Dia konsisten banget dan sangat komitmen dengan apa yang dia pengen capai gitu ya. Dan dia mampu dengan mampu persisten dia dalam upaya dia untuk meningkatkan keterampilan dia. Waktu itu 2 minggu, hampir setiap hari itu dia bangun jam subuh ya. Saya bangun subuh, dia sudah ada di meja dengan laptopnya yang terbuka gitu ya. Dan sudah siap untuk simulasi dan sebagainya. Dan itu dilakukan hampir, saya lihatnya setiap hari malah ya. Saya lihatnya setiap hari. Jadi setelah jam 6 lewat baru beliau siap mandi dan sebagainya, baru persiapan belajar lagi jam 8 dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman, 3 hal ya teman-teman penting yang teman-teman perlu punya ya, yaitu persisten ya, konsisten dan komitmen itu harus jalan ya. Dan apa ya, usaha itu akan akan sebanding dengan hasilnya nanti teman-teman ya. Kalau teman-teman usahanya cukup keras ya, maka hasilnya juga akan maksimal gitu ya teman-teman ya. Dan ya waktu itu aku nggak sempat review writingnya. Kenapa? Karena Amran nggak sempat liatin writingnya sama aku waktu itu ya. Dan juga kalau speakingnya waktu itu sempat speaking ya, karena kita ada morning talk dan sebagainya. Waktu itu aku sudah prediksi speakingnya bakalan dapat 6,5 6,5 sorry 6,5. Dan gimana hasilnya Amran? Oh iya, pas dah 6,5 dah. Bikin apa 6,5? Ya. Hasilnya 6,5 ya, pas waktu itu ya. Jadi dapatnya persis dapat 6,5 karena kita ada plan deskriptornya, ada deskripsi profisiensinya, sehingga waktu itu ketika kita ada morning talk dan sebagainya, beliau sudah bisa dapetin 6,5 di speakingnya ya, dengan menggunakan collocation yang tepat ya. Waktu itu cuman kasih clue aja, tambahin idiom dalam ngobrolnya, tambahin phrasal verb dan sebagainya untuk ningkatin band score-nya ya. Dan juga collocation yang tepat. Jadi speaking itu teman-teman nggak cuma sekedar bisa ngomong panjang ya, tapi juga ngomongnya itu tertata, punya pola yang jelas, dan juga terdengar seperti sound like native speaker ya. Jadi kedengarannya seperti kayak native ya. Kalau native itu biasanya ngobrolnya kebanyakan dia pakai contraction ya, dia pakai singkatan, jadi nggak I am ya, lebih pada I'm ya, dia lebih kepada yang seperti itu ketika when it comes to conversation, apalagi daily conversation ya. Jadi kayak interviewnya itu lebih kepada kayak ngobrol sehari-hari ya. Jadi kita harus bisa mampu menggunakan kosakata sehari-hari juga ya. Jadi kebanyakan native speaker itu ngomongnya pakai contraction, pakai connecting words ya dan sebagainya, maka kita juga harus mampu melakukan itu. Dan juga ada idioms ya. Idioms akan menambah lexical resources kita ya. Jadi seberapa kaya kita dengan vocabulary dan sebagainya. Selain itu juga vocabulary kita yang udah ada nggak vocabulary yang akademik yang kita pakai di sana gitu ya. Ini juga penting teman-teman ya untuk speaking. Jadi waktu itu setelah aku analisa, jadi Amran ini rentangannya bakalan dapat 6 sampai dengan 6,5 ya. Dan akhirnya dapatnya 6,5 ya. Di rating gimana Amran? Waktu itu aku nggak sempat review karena ya mepet-mepet banget ya waktu itu ya, karena cuma 2 minggu, mungkin kalau ngambil sebulan bisa kita review ya. Oke, gimana hasil ratingnya Amran? Kalau nggak salah kemarin itu ketika mau aku kasih lihat sama Danang kemarin itu udah bunyi itunya, belnya si bel ya, Alexa. bunyi bel, jadi nggak sempat review. Saya sempat kasih lihat. Aku rating itu dapat 6 kan, pas. Dapat 6 ya. Ya. Oke. Nah, bocorannya oke. Writing 6, speaking 6,5, readingnya berapa?
Nah, ratingnya dapat 8. 8. Wow. Dan listeningnya berapa? Listening juga 8. 8 juga ya? Oke. Ya. Di antara keempat skill itu, menurut Damran yang paling susah itu apa sih? Uh, paling susah itu pastinya speaking lah. Speaking Speaking. adalah paling paling susah lah itu. Oke. Uh, Di writing bisa ngarang gitu ya, ngetik dan sebagainya. Kita bisa so, mencurahkan segala macam di situ gitu ya. Tapi kalau di speaking ya, bukan hanya kita kemampuan komunikasi, tapi juga apa namanya mental juga ya, karena kita berhadapan dengan native speaker dan sebagainya. Betul ya, ya, Damran ya. Jadi gimana ini pengalaman speaking sama native ini waktu itu native-nya dari mana? dia memperkenalkan diri katanya dia dari Australia dah. Dari Dari Australia. Australia dan udah jadi examiner itu di Indonesia selama kurang lebih 8 tahun. Nah, Oke. jadi Jadi itulah examinernya dari Australia ya. ya dari Australia. Oke, Itulah ada pengalaman yang lucu nggak? jadi itulah pertama kalinya saya ngomong bahasa Inggris langsung dalam percakapan yang serius sama bule pula selama seumur saya hidup ketika saya dari kecil. Itu pertama Baru kali. itu, baru itu ngobrol sama bule Damran ya. Wow. Ya, baru itu. Ya waktu di Harvest waktu itu nggak ada ya, waktu di Harvest nggak ada ngobrol, nggak ada dapat ini ya, volunteer ya. Ya, belum datang ketika itu dah. Nggak dapat. Jadi waktu itu teman-teman ya, batch-nya ada Amran ini, dia datang pas bulenya lagi nggak ada. Waktu itu lagi tim liburan ya kalau nggak salah ya. Dan Amran waktu itu Ya, ngambilnya di bulan ini ya, ini Januari ya. Januari, ya Januari. Januari ya. Waktu itu masih karena Natal dan Tahun Baru, jadi bule nggak ada yang datang gitu ya. Dia ngabisin waktu tahun barunya di negara mereka masing-masing, dan sama keluarga mereka masing-masing, sehingga para batch-nya Da Amran ini nggak ada volunteer ya, nggak ada volunteer kita yang dari asing ya untuk bantu speaking dan sebagainya. Tapi waktu itu kita maksimalkan di morning talk dan sebagainya untuk meningkatin apa namanya speakingnya Da Amran waktu itu ya. Jadi Damran ini ngambil kelas 2 minggu di Harvest waktu itu ya. Harvest, Ya, ya kita nyebutnya Harvest ya, Harvard English School. Sayangnya nggak ada bule waktu itu karena lagi masa tahun baru dan sebagainya. Tapi tetap ya semangatnya Damran ini luar biasa teman-teman yang perlu teman-teman tiru. Yaitu konsisten, komitmennya luar biasa ya. Dan juga dia mampu persisten ya, di mana godaan untuk jalan-jalan banyak gitu ya, di mana orang-orang biasanya kalau weekend mereka lebih banyak jalan-jalan yang ngabisin waktu dan sebagainya, atau bangun subuh itu teman-teman ya, bangun subuh itu adalah bangun yang sangat sulit sekali ya, dan Damran itu dia mampu bangun lebih awal, lebih subuh gitu ya. Salat subuh dulu, habis salat subuh dia lanjut simulasi ya. Begitu saya keluar kamar, melihat, wah, sudah ada orang. Tiap hari ya, selama 2 minggu saya perhatikan selalu ada orang yang sama di sana gitu ya. Dan ini teman-teman perlu tiru juga ya. Jadi buat tes itu teman-teman ya, memang butuh perjuangan ya, butuh upaya ya, butuh keseriusan, butuh kesungguhan dan sebagainya. Dan hasil akhirnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sebanding dengan apa yang Damran keluarkan ya, baik waktunya, pikirannya, tenaganya gitu ya. Akhirnya terbayar lunas dengan skor IELTS-nya 7 ya. Dimana orang dapetin 7 ini ya, itu nggak cukup sekali tes IELTS ya. Bisa ngambil tesnya berkali-kali, sampai 2-3 kali ya, dapetin skor 7 ya. Karena beberapa teman-teman aku yang ngambil tes IELTS ya, itu dapat skornya di bawah 7, 6,5 gitu. Akhirnya ngambil tes lagi gitu ya, sampai 3 kali dan sebagainya. Dan Damran ya dengan persiapannya yang matang gitu ya, dengan kesungguhannya belajar, persiapan 3 bulan full ya,
memang itu aja ya. Memang bosen sih ya. Sekali waktu teman-teman akan jenuh ya. Akan jenuh. Tapi teman-teman, you know yourself best ya. Dibanding orang lain, teman-teman tahu diri teman-teman sendiri. Jadi coba kenali ketika lagi bosen itu apa yang bisa membuat teman-teman sedikit refresh sedikit ya dari rutinitas yang itu aja setiap harinya gitu ya. Tapi cari kesibukan lain atau cari kali waktu kita perlu kasih semacam hiburan ya, entertain buat diri kita, kayak ngasih tidurnya lebih lama hari ini misalnya gitu ya. Jadi kayak kasih seperti itu biar semangatnya tetap ini. Dan juga cari juga inner circle yang pas gitu ya. Karena kalau teman-teman salah cari inner circle-nya ya, itu juga bisa salah. Akhirnya dari semangat akhirnya main-main gitu ya. Dan Amran tuh dia juga cari yang inner circle, yang semangatnya sama, dia ngumpul sama mereka, ngecas energi lagi gitu ya. Ini perlu teman-teman lakukan gitu ya. Kalau nggak dilakukan seperti ini, teman-teman bisa kehilangan arah ya, kehilangan arah dan sebagainya. Jadi itu juga perlu ya, inner circle yang setujuan, visi ya, satu semangat, itu perlu juga teman-teman miliki ya, untuk membantu teman-teman bisa persisten dalam perjalanan mencapai tujuan yang diinginkan ini ya. Dan mungkin itu ya teman-teman ya, diskusi kita kali ini dengan Nda Amran ya. Mungkin kalau teman-teman pengen tanya yang lebih spesifik lagi terkait dengan mungkin IELTS atau apa gitu ya, yang perlu kita undang lagi Nda Amran, boleh nanti komen aja ya di bawah ya, sebelum komen subscribe dulu dong ya. Subscribe dulu, nanti baru komen ya. Nanti komen mau tanya apa gitu ya, sama Nda Amran boleh, sama aku boleh, nanti kita undang lagi Nda Amrannya untuk topik spesifik ya. Misalnya gimana sih cara dia bisa dapetin ratingnya 6 gitu ya, which is itu nggak mudah ya. Kalau 6 itu teman-teman sudah cukup mampu menuliskannya dengan grammar yang tepat ya. Hanya beberapa kesalahan grammar ya, kayak misalnya preposition yang nggak tepat, atau pilihan katanya nggak tepat, atau kurang S-nya dan sebagainya gitu ya, atau titiknya atau komanya, atau tipu gitu ya, misspell dan sebagainya gitu ya. Tapi 6 itu juga sudah cukup tinggi. Kalau konversi TOEFL-nya itu sudah 557-an ya. Ya, sekitar itu 550 lebih ya. Dan pernah TOEFL nggak? Prediksi TOEFL nggak sebelumnya? Ketika kuliah pernah sekali dah. Waktu persyaratan mau wisuda kalau nggak salah itu harus ikut TOEFL semua. Itu berapa? Itu berapa terakhir itu tapi bukan TOEFL, ada prediksi dah. Iya. 503 dah. 503. Dan 503. Oke. Lalu berapa pas prediksi di Harvest waktu itu? Oh, waduh, berapa ya? Kalau nggak salah 5,5 ya, kalau nggak salah ya? Iya, iya. 5,5 ya. Oke, waktu itu dua kali tes TOEFL ya, ada Amran ya, prediksinya ya. Yang pertama 5,5, yang kedua berapa? Kalau masih nggak? Kalau nggak salah 58 ya. Nah, ya 580 dah. 580 ya, hampir mencapai 600 skornya. Itu karena sudah persiapan 3 bulan lebih ya teman-teman ya. Jadi itu nggak serta-merta datang tiba-tiba 500, tiba-tiba 580, enggak ya. Itu butuh proses ya, butuh belajar dan sebagainya. Teman-teman perlu persiapkan diri lebih matang lagi gitu ya. Oke, kalau mau bertanya lebih lanjut lagi seputar boleh bahasa Inggris ataupun pengen konten apa, teman-teman boleh komen aja nanti ya. Oke, Da Amran, terima kasih banyak atas waktunya telah mau berbagi ya kepada sahabat-sahabat lainnya. Oke, mudah-mudahan apa yang Da Amran cita-citakan tercapai ya, bisa berangkat ke Arab Saudi untuk melanjutkan studinya. Amin. Oke, sekarang gimana perkembangannya Da Amran? Masih ditunda dulu apa gimana gara-gara pandemi ini? Atau gimana? Terakhir udah selesai semua pendaftarannya dah. Jadi sekarang tinggal nunggu pengumuman. Dan nggak ada lagi yang mau diurus. Semua. Sudah dapat LOA berarti? Sudah dapat ini, letter of acceptance-nya? Belum sih dah, bukan udah diterima, udah
udah selesai Oh, sudah diterima? memasukkan berkas. Belum diterima. Oh, sudah masukkan berkas. Oh, belum Ya, diterima. belum diterima. Lagi nunggu ya? Lagi nunggu Ya, ya? nunggu pengumuman. Oke, mudah-mudahan kita doakan ya, Amran bisa lancar prosesnya ke depan ya, Ya, dan lulus dan bisa lanjut studi di university yang dia inginkan. Okay, thank you very much for sharing with us. Yeah, we'll see you for the next video. Yeah, thank you very much, Amran. ya, makasih banyak. Dah. Ya, makasih banyak, Amran ya. Ya, oke dah. Sama dah. Oke, itu dulu.